Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas terbebas dari kematian. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai di kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurunan jauh dari tempat tinggalnya. Di kampung itu nampak keramaian dan ternyata ada kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur. Ketika Abu Nawas asyik mengamati suasana, tanpa disadari ada puluhan pasang mata yang mengawasinya. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun sudah tertangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Lalu dia pun dibawa ke tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur tersebut. Saat ada seseorang yang membawa golok tajam mendekatinya, Abu Nawas tidak tinggal diam saja. Ia pun bertanya, "Hai, kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. Salah seorang dari mereka pun menjelaskan bahwa setiap ada orang asing yang datang ke situ, mereka akan menyembelih lalu mencampurnya ke dalam adonan bubur dan memakannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun ketakutan juga. Namun meski dalam keadaan terjepit begitu, dia pun masih sempat berpikir dengan jernih. Kalian sudah lihat kan, badanku kurus kering, jadi dagingku tidak banyak. Kalau kalian mau, besok akan aku bawakan temanku yang badannya gemuk, sehingga kalian bisa makan untuk beberapa hari lamanya, ucap Abu Nawas kepada mereka. Aku janji, betul, aku akan janji kepada kalian. Maka lepaskanlah aku, pinta Abu Nawas. Dan karena janjinya itu, akhirnya Abu Nawas pun dilepaskan. Abu Nawas pun sejenak berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa temannya yang gemuk. Terlintas di pikirannya bahwa sang Raja Harun ar-Rasyid. Seharusnya raja tahu kondisi ini dan alangkah baiknya jika dia mengetahuinya sendiri, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya, dengan berbagai bujuk rayunya, ia pun berhasil mengajak Raja Harun ar-Rasyid ke kampung pedalaman itu. Sesampainya di kampung pedalaman itu, tanpa banyak bicara, warga langsung menangkap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung tersebut. Dalam hatinya, ia pun berpikir, bila raja pintar, pasti dia akan bisa membebaskan diri. Tapi kalau tidak, maka raja pun akan mati. Dan Abu Nawas pun yakin bahwasanya raja cukup cerdas untuk bisa meloloskan diri dari kampung pedalaman itu. Sementara itu, raja yang ditawan tidak menyangka bahwa dia akan disembelih oleh warga kampung pedalaman yang masih merupakan wilayah kekuasaannya sendiri. Dalam keadaan takut, raja pun memiliki inisiatif juga rupanya. Dan ia pun berkata kepada tukang bubur tersebut, "Dagingku ini tidaklah terlalu banyak karena banyak lemaknya. Kalau diizinkan, kalian akan kubuatkan peci kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu." Bujuk Raja Harun ar-Rasyid kepada warga kampung pedalaman tersebut. Dan akhirnya mereka pun menyetujui dan meminta raja untuk menyelesaikan peci itu. Dan setelah peci tersebut dibuat, raja pun dibebaskan. Dan setelah raja dibebaskan,
Akhirnya Abu Nawas pun segera dipanggil oleh Baginda Raja untuk menghadap ke istana. Karena telah berani mencelakakan rajanya sendiri. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakan aku. Kamu harus digantung, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan geramnya. Namun Abu Nawas minta diberikan waktu untuk pembelaan dirinya. "Baiklah, tapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga, Abu Nawas," ujar Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Tuanku, alasan hamba menyerahkan kepada pembuat bubur itu karena hamba ingin menunjukkan fakta kepada Paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Paduka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, Paduka. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya, Paduka," kata Abu Nawas. Setelah mendengar pembelaan dari Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid pun menerimanya dan membebaskan Abu Nawas dari hukumannya. Setelah itu, Raja pun melakukan pembinaan kepada suku pedalaman tersebut. Kisah Abu Nawas hampir digantung gara-gara mau terbang. Al-Kisah, telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya memang mau terbang." Dan berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran itu. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, akhirnya Baginda Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana kamu mau terbang, Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitusalam, Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika memang kamu berbohong. Karena berbohong dan membohongi orang sama saja dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman yang paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman. Jika dia benar-benar berbohong, maka dia akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang dan akan dieksekusi. Hari Jumat pun telah tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitusalam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung pun telah disiapkan. Apabila Abu Nawas berbohong, maka hukuman gantung pun akan dilaksanakan. Tetapi orang-orang yang sudah memenuhi halaman masjid pun terpana
ketika melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang kamu Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tidak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Sementara itu di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia pun berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ibaskan tangannya, berulang-ulang seperti burung yang terbang. Ia pun melakukan hal itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran masjid pun, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Iya, kami tadi melihatmu, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang. Jawab dari banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitusalam? Tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang. Tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang kan? Tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan dari kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas, karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsirannya. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkanlah dahulu, kata Abu Nawas kepada orang-orang yang telah menyaksikan kejadian itu. Sesampainya di istana, para Al-Guju menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun bukannya marah atau kecewa, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kukira ini hanya ulahnya Abu Nawas. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda Raja sambil tersenyum-senyum. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana.
Kemudian, penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. "Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku?" kata istri Abu Nawas tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku," jawab istri Abu Nawas. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku?" tanya Abu Nawas. "Tadi sewaktu habis sholat isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya, dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas.
Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas.
Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas, jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan, Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya. Balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja? Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa, penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah. Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu. Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka? Tutur Abu Nawas. Apalagi permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka, jawab Abu Nawas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa, ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah.
Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata,
Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya, Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas sehingga mengajaknya tinggal di dalam istana. Raja Harun al-Rasyid pun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang terbelit-belit. Dengan kehadiran Abu Nawas di istana,
Maka Baginda Raja pun dapat setiap saat meminta pertimbangan pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasihat kerajaan. Namun tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di dalam istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Abu Nawas pun memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali ingin menggarap sawah dan merawat hewan-hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar dari istana. Setelah semalaman ia berpikir, lalu Abu Nawas pun menemukan cara yang jitu untuk keluar dari lingkaran istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali. Kemudian ia pun pergi ke ruang utama istana. Dan saat itu, suasana masih sangat sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah, Abu Nawas pun mendekati singgasana Paduka Raja dan mendudukinya. Tak hanya itu, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah yang menjadi rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan pun akhirnya terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja, kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta Baginda Raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati akan diberikan. Para pengawal yang menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, Paduka Raja pun akhirnya terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda Raja, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja dibuat sangat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah Abu Nawas apa yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Dan Raja pun mendengar jawaban Abu Nawas pun terkejut. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Baginda Raja tak sampai hati untuk melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudah Abu Nawas, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, bukan pukulan mereka yang membuat aku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka Raja," kata Abu Nawas yang membuat Raja pun tercengang oleh ucapan Abu Nawas. "Engkau mengasihaniku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Baginda Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu kerasnya. Apalagi Paduka Raja yang telah menduduki tahta itu selama berpuluh-puluh tahun. Seperti apa yang akan Paduka terima nantinya?" "Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawalnya.
Oleh karena itu, Baginda Raja pun menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istananya. Baiklah, jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan sedikit geram. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itu yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Baginda Raja untuk kemudian pamit keluar dari istana. Kisah Abu Nawas, debat tentang telur dan ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja pun tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang terjadi adalah masuk penjara. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara tersebut, terutama orang-orang yang miskin. Namun, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama adalah jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda Raja pun bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur ataukah ayam? Telur, Baginda Raja, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu itu, tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Tanya Baginda Raja. Peserta pertama pun mendadak wajahnya pucat pasi berubah putih seperti kertas. Ia pun tak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian giliran peserta kedua maju. Ia pun berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda. Dan bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda Raja memojokkan. Peserta kedua pun kebingungan dan tidak bisa menjawab. Dan akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia pun berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu, kata Baginda Raja. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan.
kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Ucap peserta ketiga berusaha untuk menjelaskan. Lalu bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia pun berkata, yang pasti adalah telur dulu baru ayam Baginda. Coba terangkan secara logis, kata Baginda Raja ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur Baginda, sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, kata Abu Nawas dengan singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Dan kali ini ia pun tidak menyanggah alasan Abu Nawas, karena alasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas, dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya.
Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh, begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan. Jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas. Entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya, Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh, silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya.
Bukan, Abu Nawas. Kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa. Ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya, tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan, Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu, Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini, Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa, tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin, Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana, Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu itu pun menjawab, tolonglah aku, Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang.
Ini uangnya 1.000 dinar untukmu, tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan. Mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu," titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut.
Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari. Sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk Paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah, "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah, jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai Paduka. Atau hamba yang mati atau Paduka yang mati, atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut Paduka," ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak Abu Nawas." "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara mengerikan dan menjadi raja di negeri seberang. Inilah kisah Abu Nawas menjadi raja di negeri seberang. Ceritanya berawal ketika di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari, raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi seorang raja selama setahun. Namun uniknya, tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya.
tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Maka disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Akan tetapi, ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama adalah dia akan dijadikan raja selama setahun. Dan syarat yang kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Akan tetapi, syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya, datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang raja. Karena selama ini ia hanya hidup pas-pasan saja. Maka pemuda itu diangkatlah menjadi seorang raja mulai saat itu. Dan ia pun mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makanan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur tidak nyenyak. Dan 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda miskin itu pun stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai seorang raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Dan tidak butuh waktu yang lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas di hutan belantara. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja, pemuda ini ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan pun berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Dan setelah jabatannya sebagai seorang raja berakhir, lalu dibuanglah ia ke hutan belantara. Tidak beberapa lama kemudian, terdengarlah kabar bahwa si pemuda kedua itu pun tewas diterkam singa di hutan belantara. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa yang buas. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidupnya miskin, tinggal di gubuk kecil yang riot dan hanya seorang diri. "Mana istrimu, kawan?" tanya Abu Nawas.
Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas, jawab sang sahabat. Ya sudah, yang sabar ya kawan. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, Abu Nawas, balas sahabatnya. Oh iya kawan, ngomong-ngomong mana nih makanannya? Dari tadi kok belum keluar juga, celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku sendiri kadang sehari makan dan kadang tidak, ujar sahabatnya. Mendengar penuturan sahabatnya itu, membuat hati Abu Nawas makin tersenyum. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa, Abu Nawas. Bahkan aku bisa menjadi seorang raja yang kaya raya. Tapi itu hanya sementara saja. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabat melanjutkan. Maksudmu bagaimana kawan? Tanya Abu Nawas dengan heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu kawan. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku akan mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya Abu Nawas? Jangan Abu Nawas. Itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah kawan, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya Baginda Raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar Baginda Raja. Hamba siap paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal Baginda Raja. Sahabat Abu Nawas pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat pun penasaran. Sebagian mentertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi seorang raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajuritnya untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai seorang raja, tentu perintahnya harus dipatuhi.
Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap dihuni. 3 bulan kedua, Abu Nawas pun memerintahkan para arsitek agar membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasainya. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya ada hutan belantara. Dan dalam jangka waktu 3 bulan, maka berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajuritnya membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangun. Dan 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah ke wilayah istana tersebut akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh para warga. Ratusan orang pun mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitar istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Maka berakhirlah masa jabatan Abu Nawas sebagai seorang raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu, kawan. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya, tapi jangan lupa bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabat Abu Nawas pun terkejut bukan main. Ia pun langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pamit untuk pulang kembali ke negerinya.